Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pekerja Serabutan seputar motor roda 3. Kali ini kita akan membahas lagi tentang solusi untuk motor roda 3 apapun mereknya, dari Pia roda 3 sampai Kaisar roda 3 sampai Nojomi, ada mungkin mbahnya roda 3, Tosa dan lain sebagainya. Pokoknya serba motor roda 3. Baiklah, solusi untuk motor roda 3 Anda yang boros. Kita harus buka bagian ini. Saya juga ingin memastikan dari komentar seseorang tentang mengatasi atau sebab-sebab motor roda 3 menjadi boros bahan bakar. Mungkin hal ini kita otak-atik di bagian ininya. Kita pelajari di bagian sini setelah kita berusaha dengan semampu kita, dimulai dari karburator sini yang menyebabkan boros, otak-atik setelan anginnya, main jetnya di otak-atik, tidak ditemukan solusi juga. Di saat itu pula solusi akan datang. Ini solusi dari seseorang yang menginformasikan dari rekan kita juga, seorang driver motor roda 3 yang mengalami roda 3-nya mengalami boros bahan bakar. Jadi beliau menginformasikan karena beliau juga membawa motor roda 3-nya ke ahlinya, yaitu orang yang khusus menangani sepeda motor, yang sehari-harinya menjadi mekanik kendaraan roda 2, bahkan menangani kendaraan roda 3. Ini beliau menginformasikan, artinya dia setelah mengotak-atik ini semua tidak ditemukan masalah sesuai dengan pengetahuan dia. Kemudian dia beralih ke bagian sini. Dia menginformasikan di sini, dan sekarang saya ingin membahas di bagian ini. Konon katanya, kata beliau ya, begini bilangnya. Ternyata ditemukan di bagian sini. Ini menurut saya masih sesuatu yang masih tergolong baru ditemukan, baru diketahui oleh saya di bagian sini ya. Di bagian sininya dibuka tutup klepnya di bagian sininya. Jadi untuk mempelajari ini kita harus mengetopkan bagian mesinnya dulu di bagian sini. Di bagian sininya kita buka. Nah, ini saya hendak membuka ini, berhubung motor roda 3 saya di bagian ininya sudah tidak bisa dibuka, ini terkelupas. Dudukan untuk kuncinya, kunci obeng minnya sudah rusak. Jadi silahkan Anda simak di video yang ini, di menit yang pertengahan menit itu ada caranya kita untuk belajar setel klep ini. Karena kata beliau juga, masalah ketika motor roda 3 mengalami boros bensin itu hal yang paling akhir kita cek adalah di bagian ini, di bagian klepnya. Katanya setelan klep in-nya ataupun X-nya terlalu halus. Artinya dia terlalu kencang. Karena setelan klep berpengaruh terhadap suara mesin yang dihasilkan. Itu sangat halus, artinya setelannya halus. Ini sangat kencang sekali. Jadi setelah ditemukan titik topnya di bagian ini,
diputar di sini, dibuka di sininya pakai kunci 14, kunci T, kunci sok apa atau sok ya, kunci T. Ini diputar ke kiri, akan terlihat di sini titik top atau di huruf T-nya. Sebentar saya ambil contohnya dulu ya. Kita bahas pelan-pelan saja. Karena kita di sini sama-sama belajar mengatasi masalah, mencari solusi. Oke, di sini setelah ininya dibuka dan diputar dari sini ke kiri, akan ditemukan posisi seperti ini. Misalnya begini ya, titik topnya belum ditemukan, diputar yang baut ini ke kiri atau ke kanan, nggak apa-apa. Nah, inilah dia. Titik top ini harus terlihat di sini, di lubang ini. Di sini juga nanti akan ada semacam garis ya, di sini. Nah, garis ini harus lurus ke garis yang ada di lubang ini. Ada coakan sedikit, nanti samakan saja di situ. Setelah di posisi topnya, barulah kita gerakan ini. Nah, kalau setelan klepnya halus, ketika digerakkan tidak terdengar sama sekali, artinya sangat kencang sekali ini klep X-nya, dan ini klep in-nya. Nah, setelah ditopkan di sana, ini sangat kencang sekali, artinya dia setelan klepnya terlalu halus. Apabila terlalu halus, ini namanya rocker arm ya, yang menggerakkan sistem balance pembakaran sedot karburator dan buang asap knalpot ke knalpot ini, X dan in-nya ini menghisap karburator. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau seperti ini diraba-raba, kalau kita mempergunakan alat ukur ini, cooler gauge atau alat ukuran setelan klep. Sebentar kita lihat. Nah, ini ya, ada ukuran 0,8, 0,7. Kalau kencang sekali, bisa jadi ini ada di bawah 0,7, bisa 0,5 atau 0,4. Kalau kencang sekali, ininya saja dibuka pakai kunci 10 dan kunci untuk setel klep. Nah, jadi untuk video di atas ada cara setel klep. Mungkin setel klep juga bisa dipelajari oleh Anda sendiri, tergantung dari kondisi atau keadaan mesin Anda sendiri. Suatu mesin motor roda 3 bisa dikategorikan boros atau bisa mengalami boros, itu tergantung pada usia mesin atau jarak tempuh mesin atau mesin dalam aktivitas sehari-harinya. Kadang-kadang untuk situasinya untuk sangat capek sekali diporsir, ukuran ketika apalagi kalau kurang perawatan ya, 4-5 tahun saja bisa menyebabkan boros, karena mungkin ada komponen-komponen keausan di bagian pembakarannya atau di bagian yang mengatur kompresinya di sini. Dimulai dari sini, dari piston sini dihisap, karena pengaruh pemakaian juga bisa menyebabkan boros. Artinya segala sesuatu buatan manusia itu tidak ada yang abadi ya, pasti ada jangka waktu masa pakainya. Tapi dengan perawatan yang baik, kita akan memperpanjang usia pemakaian.
Boleh dilihat di sana ya, setel klep. Atau yang mau belajar juga nanti lihat di video di atas tentang belajar dari setel karburator. Itu saya masih belajar, tapi untuk Anda yang ingin belajar juga, yang kadang-kadang untuk pemula sih kayaknya masih takut-takut seperti yang saya alami dulu. Ini dibuka pakai kunci 10 dan kunci setelan klepnya. Kunci setelan klep, berhubung saya belum ditemukan, saya lupa naruhnya, nanti di video di atas saja, silahkan disimak. Itu tergantung pada keadaan mesin. Ada yang ukuran setelan klepnya 0,10, itu pasti kalau mesinnya masih normal mungkin akan masih terdengar suara ngeletek ya, karena terlalu renggang. Saya dulu pernah coba-coba bongkar ketika mesin ini baru 1 tahun. Saya bongkar-bongkar dan gerakan ini dia sedikit sekali kliknya di sini dia. Diperkirakan antara 0,6 sampai 0,7. Dia tipis sekali kliknya di sini. Nah, ketika mesin di sini tidak ada klik sama sekali, artinya dia sangat kencang sekali. Boleh dikendorkan, dibuka ininya dulu pakai kunci 10 dan diputarkan, ditahan ininya pakai kunci setelan klep. Oke, saya hanya berbagi informasi saja dari beliau yang memakai teknik ini, karena dia setelah perlebar, artinya diperkasar sedikit dari ukuran yang terlalu halus itu, ternyata ini pembuktian beliau ya, diinformasikan ke saya dan saya menginformasikan kepada Anda, itu berhasil, mesinnya normal kembali, bahan bakarnya untuk konsumsi sehari-hari menjadi normal, menjadi standar lagi katanya sih. Tapi ini sebagai referensi, boleh dicoba nanti apabila setelah diotak-atik karburator dan lain sebagainya, komponen, apalagi keadaan motor baru 1-2 tahun itu menjadi boros, sangat aneh. Oke, seperti itu ya, saya berbagi informasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dari saya sesama driver motor roda 3, apapun jenis motor roda 3-nya. Sampai jumpa lagi. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Semoga juga bisa mencukupi kebutuhan lebaran nanti ya. Saya lagi sepi lagi nariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.